Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang film Thor: Love and Thunder. Tapi di sini kita akan ngebahas tentang gore-nya ya teman-teman, versi komik dari Thor: God of Thunder. Oke guys, sebenarnya Gorr the God Butcher ini sudah berapa banyak sih dewa-dewa yang sudah dia bunuh dan dia bantai? Nah, untuk pembicaraan dan pembahasan kita di video kali ini bersumber dari komik Thor: The God Thunder 2012. Jadi memang Gorr ini akan menjadi main villain di film Thor: Love and Thunder. Jadi tujuannya si Gorr ini kalau di komik kan tujuan akhirnya ialah menciptakan sebuah bom yang besar banget untuk membunuh semua para dewa, yaitu The God's Bomb, dengan bantuan makhluk atau dewa bernama Shadrach. Jadi Shadrach ini merupakan dewa bom, dan dalam melakukan prosesnya itu dia membantai dan membunuh banyak dewa di setiap planet dan di berbagai masa depan, masa sekarang, dan masa lalu. Setiap dewa yang dia bunuh, maka energi dan kekuatan dari dewa-dewa itu bisa dia serap dan ia jadikan kekuatannya sendiri. Oke teman-teman semuanya, berikut ya daftar dewa-dewa yang sudah dibantai oleh Gorr the God Butcher di versi komiknya. Let's check it out. Sebenarnya di komik Gorr the God Butcher membunuh banyak dewa hingga tak terhitung jumlahnya. Bahkan di komik banyak menggambarkan dewa-dewa yang emang gak ada namanya dan tidak disebutkan juga namanya. Sepanjang komik Thor: God of Thunder, Gorr memperbudak ribuan dewa untuk menciptakan The God Bomb, senjata pemusnah massal para dewa, bom dewa, yang akan memungkinkan Gorr untuk membasmi dan membunuh semua dewa-dewi melalui ruang dan waktu. Gorr menghabiskan waktu berabad-abad untuk membunuh mereka semua dengan banyak cara yang mengerikan, memutilasi, menggantung badan mereka sampai mati, memenggal kepala, dan pembantaian lainnya. Oke, dewa pertama yang Gorr bunuh adalah dewa dengan armor berwarna gold atau emas yang datang ke planetnya sedang bertarung dengan dewa yang memakai armor berwarna hitam. Dua orang dewa ini bertarung dan mengabaikan doa dan pertolongannya si Gorr ya, pada saat dulu ketika Gorr itu berusaha meminta bantuan atas kematian dari anak, istri, dan juga ibunya. Melihat dua dewa ini tidak memedulikannya, Gorr pun akhirnya membunuh salah satu dewanya, yaitu dewa yang berwarna emas ini dengan menusukkan sebuah senjata ke dalam dadanya. Dan juga dewa yang berarmor warna hitam inilah yang akhirnya memberikan kekuatan All Black Symbiote atau All Black Necrosword kepada Gorr dan membuatnya menjadi sangat hebat. Karena kejadian inilah pertama kali Gorr akhirnya memutuskan akan membunuh semua dewa, dan juga berasal dari kekecewaannya kepada para dewa yang tidak pernah menjawab doanya. Dewa berikutnya yang dibunuh adalah Dewa Oakan dan Dewi Sequoia. Thor curiga ada yang gak beres ya. Ia kemudian mengunjungi beberapa dewa di galaksi dan menemukan mereka semua sudah terbunuh. Satu, dia menemukan Dewa-Dewi Oaken dan Sequoia sudah mati dipaku di pohon. Yang kedua, ia menemukan jasad dari peri perang Wendigurd yang sudah mati membusuk di lembah mereka. Berikutnya, Thor menemukan ratusan dewa-dewi lainnya yang sudah pada mati, yaitu Coral Immortals of Cataract, Walker of the Outer Void, Lava Colossi, Fort Bloodeye, the God of Beheadings, Zorkiri, the Skrull Gods of Love, the Yggdrasil, Baron of the Elder Hell. Semua dari mereka dibunuh. Dewa-dewi ini cuma muncul di komik Thor: God of Thunder ini aja ya, untuk memperkenalkan si Gorr ini, dan tidak ada latar belakang atau cerita mereka itu seperti apa. Jadi hanya sebagai bukti dari keganasan Gorr the God Butcher. Dewa berikutnya adalah dewa yang dipenggal kepalanya mengapung di sungai. Dewa ini berasal dari grup dewa The Manidog, salah satu dewa kepercayaan Native American. Yang menemukan kepala dewa ini adalah Thor masa lalu yang masih muda. Ia pun melihat mata dari jasad dewa itu, mengartikan bagaimana ketakutannya ketika ia dibunuh Gorr. Dewa berikutnya adalah Perun dan Chernobog, adalah dua anggota Dievas, dewa-dewi Slavia. Sementara Chernobog ini si hitam menguasai malam dan kegelapan, Perun adalah dewa badai yang berwarna lebih terang. Thor menemukan tubuh tanpa kepala dewa Chernobog dan darah Perun di seluruh kuda perangnya. The Devias tidak pernah muncul lagi ya dalam seri komik ini. Berikutnya, dewa yang dibunuh oleh Gorr adalah Dewa Volstagg. Dewa Volstagg the Valiant atau dikenal dengan The Lion of the Asgard mati dibunuh oleh Gorr ya, setelah dia sudah berusaha untuk membunuh Gorr bersama dengan pasukan Asgardian lainnya. Dewa berikutnya yang dibantai oleh Gorr adalah Dewa Hinkon dari kepercayaan dewa-dewi Siberia. Badan dewa ini dimutilasi dan dibiarkan mati secara perlahan-lahan oleh Gorr.
Thor dari masa lalu atau Thor yang masih muda menemukan jasad dari Dewa Hinkon ini. Gorr dengan sadis memotong tangan dan kakinya Dewa Hinkon. Thor di sana datang untuk mengakhiri penderitaannya dengan langsung membunuhnya menggunakan kapaknya. Dewa-dewa berikutnya yang dibunuh dibantai oleh Gorr adalah dewa-dewa dari planet Indigar. Setelah salah satu penduduk planet Indigar berdoa kepada Thor untuk diturunkan hujan, Thor pun datang ke planet ini dan menemukan bahwa dewa-dewa mereka hilang, Sky of Father mereka tidak ada di sana. Dan ketika menemukan mereka di dalam kuil, ternyata mereka semua sudah mati dibantai Gorr dan badan mereka digantung di atas jasad atau mayatnya. Dewa berikutnya yang dibantai adalah Dewa Gennaro, the God of Friendship, temannya Dewa Sadrak, the God of Bomb atau Dewa Bom. Sadrak inilah yang membocorkan rencana Gorr ingin membuat sebuah God Bombs. Pembantaian dewa berikutnya yang dilakukan Gorr adalah kepada dewa-dewa the Time Gods atau dewa-dewa waktu. Gorr datang ke tempat kediaman mereka Chronux untuk bisa menggunakan sebuah kolam mistik mereka yang bisa membuat Gorr ini traveling waktu, tapi dengan syarat menggunakan setiap darah dari dewa waktu atau Times God ini. Jadi dia membunuh semua dewa-dewa Times God dan menggunakan setiap tetesan darah mereka untuk merubah kolam tersebut dan mengisinya dengan air darah mereka. Nah, jadi Gorr ini mandilah di kolam itu dan membenamkan dirinya. Secara tiba-tiba dia bisa menggunakan kekuatan dari para dewa-dewa waktu ini untuk bisa traveling time atau traveling waktu kembali ke masa depan ataupun ke masa lalu. Jadi dia menggunakan kolam ini Dewa berikutnya yang dibantai oleh Gorr adalah Veligar the Behemoth. Yap, makhluk putih yang besar ini juga muncul di trailer Thor Love and Thunder dan pastinya akan muncul di film juga. Jadi Veligar the Behemoth ini merupakan dewa temannya si Thor Dia ini sangat kuat, menjuarai semua turnamen antar dewa-dewa selama 5 abad berturut-turut, tapi langsung mati karena Gorr. Berikutnya yang paling mengerikan lagi adalah Gorr ini travel waktu menggunakan kolam berisi darah tadi untuk pergi ke tempat sebuah waktu di mana akan ada lahirnya The Elder God. Jadi masih bayi si God atau dewa ini langsung dibunuh oleh si Gorr dan diambillah jantungnya untuk dia bawa ke masa sekarang dan untuk menciptakan The God Bombs. Jadi salah satu komponennya pembuatan bom pemusnah para dewa ini adalah jantung dari The Elder God. Jadi memang sangat mengerikan banget guys ketika dia membunuh dewa yang masih bayi. Oke teman-teman semuanya, jadi itu dewa-dewa yang sudah dibunuh Gorr ini yang masih bisa kita hitung lah jumlahnya teman-teman. Pokoknya ketika beberapa dewa ini sudah mati, maka energi dan juga kekuatannya akan menambah kekuatannya si Gorr ini. Jadi sebenarnya kehebatan Gorr ini dalam membantai dewa-dewa itu juga karena didukung oleh kekuatan All Black Symbiote yang dia dapatkan juga. Tanpa itu Gorr ini bukan siapa-siapa dan tidak memiliki kekuatan apapun. Dia juga bisa mengendalikan dari jarak jauh All Black Symbiote-nya itu untuk menyerap energi para dewa-dewa itu teman-teman. Dan sehebat apapun villain atau penjahatnya, Gorr ini tetap mati dibunuh dan dikalahkan oleh 3 Thor dari 3 masa yang berbeda. Kepala Gorr ini dipenggal setelah Thor ini terkena serangan 2 Mjolnir sekaligus berkolaborasi dengan kekuatan All Black Symbiote juga yang sudah diserap oleh Thor. Jadi pada akhirnya Gorr ini mati juga. Oke guys, itu dia penjelasan dari aku. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe guys. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.